Rizky Hartono, anakmu, Yusuf Hartono, kena masalah di pusat motivasi. Saya Rizky Hartono. Aduh, cucu nenek, kamu kenapa? Kok bisa begini? Yusuf! Pak Wijaya, tadi pagi aku antar anakku ke tanganmu. Jadi, gimana cara kamu kurangi kecanduan internetnya? Pak Hartono, jangan bercanda. Saya sama sekali nggak pernah ketemu Anda. Jam 10 pagi. Kamu yang sambut aku di depan. Mereka semua lihat. Baik. Kalian. Keamanannya mana? Keamanan. Cek CCTV-nya. Kok bisa? Aku kan datang jam 10. Cek CCTV ruang ganti. Cepat. Berhenti. Kau bunuh anak kita. Bukan aku. Mungkin aku bunuh anakku sendiri. Pak Hartono, anak seusia ini meski bandel dan keras kepala, tapi kok bisa begitu kejam? Diam! Aku bahkan tak berani bilang keras pada anakku. Lalu, gimana dengan CCTV-nya? Yusuf kan cuma tergila-gila game. Kamu pukul. Nggak perlu bunuh dia, kan? Rizky! Dia kan darah dagingmu. Bu, sayang. Beneran bukan aku. Kampen, hasil sidik jari sudah keluar. Itu Rizky Hartono. Masih bilang bukan kamu. Harimau pun tak makan anaknya. Rizky, kamu lebih kejam dari binatang. Sayang, bukan aku. Percaya sama aku. Bawa dia! Sayang. Rizky! Dasar sumpah! Dasar ayah Juhada! Jangan cakap dia, harimau! Dia kan darah dagingmu. Harimau pun tak makan anaknya. Siapa sebenarnya yang bunuh anakku? Yang hancurkan keluarga saya? Kalau ada kehidupan selanjutnya, pasti akan kutemukan pelakunya. Aku kembali ke hari anakku tewas. Kenapa? Mimpi buruk, keringat tinggi. Di kehidupan lalu, aku sudah mengantar putraku ke pusat motivasi. Kenapa tidak ada di CCTV? Kenapa Maya Wijaya dan yang lain bilang tak pernah melihatku? Sayang, kamu kenapa? Hari ini, Yusuf akan celaka. Aku harus mencegahnya. Mama tekanan darah tinggi, aku harus temani ke rumah sakit. Hari ini kamu antar Yusuf ke pusat motivasi ya. Alamatnya minta ke Pak Wijaya ya. Di kehidupan lalu, aku sibuk kerja. Selalu Putri dan ibunya yang antar jemput Yusuf. Kenapa pas aku yang antar, malah celaka? Sayang, hari ini jangan suruh dia pergi. Biar dia istirahat. Baik, aku nurut. Jangan lupa bilang ke Pak Wijaya ya. Minta izin, ya. Wah, Bu. Rizky, Mama sudah masakin sarapan. Makan yang hangat ya. Makasih, Bu. Pelan-pelan. Nggak ada yang rebutan. Wah, Bu. Mobilnya sudah datang, ayo. Baik, jangan lupa ya, makan telurnya ya. Reaksi Putri dan ibunya normal saja. Lalu, masalahnya di mana? Jangan cuma main game, cuci piringnya.
Yusuf. Ayah, nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa. Ayah cuma mau peluk kamu. Biar ayah. Kamu main game aja. Makasih, Ayah. Yusuf, ada yang ganggu kamu di pusat motivasi. Nggak ada. Pak Wijaya, dia gimana sama kamu? Mereka semua tahu Ayah bos besar. Mereka malah ngejar aku. Katanya pusat motivasi, sebenarnya cuma tempat penitipan. Yusuf, janji sama ayah satu hal. Nanti main game sesukamu. Benarkah? Jangankan 100 pun boleh. Hari ini jangan kemana-mana, di rumah saja. Selain ayah dan ibu, jangan dengar siapapun. Paham? Di kehidupan lalu, Yusuf kena masalah karena ke pusat motivasi. Kali ini, aku tak boleh mengulanginya. Halo? Pak Hartono, hari ini Bapak yang antar anaknya ya? Kenapa Bapak nggak bilang dulu, biar saya bisa jemput? Pak Wijaya, Anda salah orang ya? Saya di rumah. Mana? Mungkin saya salah orang. Jangan-jangan pembunuhnya? Pak Wijaya, kapan Anda melihat saya? Baru 10 menit yang lalu. Kenapa? Iya. Yusuf. Jangan-jangan. Yusuf! Kenapa? Kenapa harus bunuh anakku? Aku sudah lahir kembali. Kenapa Yusuf tetap tak selamat? Aku bodoh. Aku baik. Apa yang bisa bunuh Yusuf diam-diam? Dan di kehidupan lalu, aku kan di rumah. Kenapa di CCTV malah ada bukti kejahatanku? Jangan-jangan. Wira, bantu aku selidiki sesuatu. Dingin. Cepat bangun, Yusuf. Sayang. Yusuf dibunuh. Kuku, nenek. Nek baru ke rumah sakit sebentar. Kok kamu sudah tiada? Yusuf, cepat buka mata. Jangan buat Mama takut. Kamu marah sama Mama ya? Karena Mama marahi kamu tadi pagi. Mama minta maaf. Yusuf, cepat bangun. Kamu mau apa? Mama pasti setuju. Yusuf? Yusuf? Rizky Hartono, Anda diduga melakukan pembunuhan. Ikut kami untuk diperiksa. Kalian salah orang. Dia ini ayahnya Yusuf. Mana mungkin dia membunuh anaknya sendiri? Lihat sendiri. Pak, kapan Bapak keluar? Rizky! Jalan kandungmu. Kok tega kamu? Di kehidupan lalu, kamu juga begitu. Menghukumku dengan tamparan. Menghancurkan semua harapanku. Yusuf. Kalau Yusuf buatmu marah, boleh pukul dia, omelin dia, tapi jangan bunuh dia. Tadi aku telepon di balkon. Orang di luar jendela itu sama sekali bukan aku.
Rizky, jawab jujur. Sejak kecil, aku tak pernah marahi anakku. Mana mungkin aku bunuh dia? Harus selidiki tuntas. Kalau tidak, pelakunya akan selamanya lolos hukum. Kapten, senjata ditemukan. Cetak jempolnya Rizky Hartono. Video CCTV juga tak ada potongan dan tak ada tanda dipalsukan. Rizky, kau dengar semua. Bukti dan saksi sudah ada. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kenapa semua bukti menunjuk padaku? Siapa yang bisa dapatkan sidik jariku? Sebenarnya ada yang salah di mana? Di kehidupan lalu, aku sudah mengantar putraku ke pusat motivasi. Tapi semua orang bersikeras tak pernah melihatku. Di kehidupan ini, aku dan putraku di rumah. Tapi dia malah mati misterius di rumah. Aku jelas-jelas tak melakukan apa-apa. Tapi CCTV malah menampilkan bukti kejahatanku. Kapten. Putar speaker. Pak Hartono, soal yang Bapak suruh selidiki, sudah selesai saya selidiki. Seperti dugaan Bapak. Aku sama sekali tak pernah melihatmu. Ayah, kapan ayah keluar? Hari ini kamu antar anak kita ke pusat motivasi. Senjata, sidik jari, orang yang sama persis. Aku tahu siapa pelakunya. Rizky, saksi, bukti, dan CCTV sudah ada. Masih mau membantah? Pak Kapten, harimau pun tak makan anaknya. Mana mungkin aku membunuh anakku sendiri? Bukan aku yang membunuh, ada orang lain. Kalau begitu, siapa? Orang tuaku. CCTV-nya sudah ada. Masih saja bohong ya? Pak Kapten, jangan dengarkan dia. Dia jelas-jelas cuma mengulur waktu. Bunuh anak sendiri, malah fitnah orang tuanya. Rizky, kamu lebih kejam dari binatang. Semua tenang. Kamu serius mau menuduh orang tuamu? Sudah pikirkan akibatnya? Buktinya apa? Bawa orang tuaku kemari. Akan kuberitahu kalian kebenarannya. Tidak perlu repot, sudah kuberikan. Kalian kan mau tahu siapa pembunuhnya? Baik, ku beritahu kalian. Anakku bukan orang seperti itu, pasti salah. Berarti kalian berdua yang bunuh Yusuf? Mertua, Yusuf itu cucu kandungku. Aku tak tega memukulnya, juga tak tega memarahkannya. Kamu tahu semua ini. Benar, kita tak bisa menilai hati orang. Putri. Oh, di senjata pembunuh Yusuf cuma ada sidik jari Rizky. Bagaimana aku bisa percaya dia? Anakmu itu sampah, harus mati. Menurutku, anak itu seperti ibunya. Di kehidupan lalu, semua orang menganggapku binatang pembunuh anak sendiri. Hanya orang tuaku yang selalu percaya. Tapi mereka tewas tragis di rumah. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan tragedi orang tuaku terjadi. Pak, tenanglah. Aku tak akan biarkan pelakunya lolos. Rizky, orang tuamu bukan pelakunya. Kamu mainin aku. Kapten, situasinya sudah tak terkendali. Aku hanya bisa pakai cara ini untuk melindungi mereka. Lalu yang kamu bilang tadi, kalau kamu tahu siapa pelakunya, juga bohong. Aku memang tahu siapa pelakunya. Aku tahu siapa pembunuhnya. Pak Hartono, jangan salah tuduh orang baik. Maksudmu, pembunuhnya aku? Rizky, kamu tahu, aku bawa ibu ke rumah sakit. Semua keluarga bisa bersaksi untukku. Aku hanya minta bantuan, Kapten. Kenapa kalian buru-buru? HP-nya. Kapten, saya perlu Anda ke tempat ini. Tolong rekam video dan ambil foto.
Ini kan... Kalau mau tahu siapa pembunuhnya, lakukan saja seperti yang saya katakan. Anda juga tidak mau menuduh ayah yang tak bersalah, kan? Rizky, ini kesempatan terakhirmu. Halo, Zaki. Segera ke lokasi yang sudah kukirim. Dari berbagai posisi, berbagai sudut, foto dan rekam video. Kirim ke saya. Kapten, orang sampah begini harusnya ditembak mati. Jangan tertipu olehnya. Tadi bilang pembunuhnya orang tuanya. Nanti juga belum tahu dia mau fitnah siapa lagi. Kalau aku orang tuanya, saat dia lahir, seharusnya aku mencekik dia. Betul. Pasti nggak? Harusnya mencekik dia. Semua tenang ya. Tim kami tak akan salah tuduh orang baik. Juga tak akan melepaskan orang jahat. Semua tenang saja. Ini yang kamu mau? Jebakan yang cerdik. Benar saja. Jitu sekali. Benar saja. Sudah saya lakukan. Sekarang, katakan siapa pembunuh yang kamu maksud. Siapa sebenarnya? Mayat anak kita sendiri sudah mau bau. Entah kenapa, kamu masih pura-pura. Cuma pura-pura ajaib. Siapa lagi pembunuhnya selain dia? Menurutku dia cuma takut mati. Makanya bilang orang tuanya pembunuh. Lalu bikin ulah. Dasarnya cuma mau bertahan hidup lebih lama. Betul. Siapa lagi selain dia? Betul. Rizky, cepat. Pembunuh yang kamu maksud. Siapa sebenarnya? Pak Wijaya, orang tuaku kamu yang bawa. Di jam segini seharusnya Anda di pusat motivasi, kan? Yusuf itu murid pusat kami. Terjadi hal sebesar ini, mana mungkin saya... Soal orang tuamu, aku takut mereka tak akan bisa melihat cucu mereka untuk terakhir kali. Jadi saya jemput mereka. Kenapa Pak Hartono? Apa saya salah? Maya, Wijaya, sikap polosmu ini sama persis seperti di kehidupan lalu. Pak Wijaya, lihat tempat ini. Kamu kenal? Biasanya saya hanya bolak-balik kantor dan rumah. Jarang keluar. Pak Hartono, kenapa Anda menunjukkan ini? Pak Wijaya, apa Anda merasa tempat ini mirip pusat motivasi Anda? Pak Wijaya, apa Bapak merasa tempat ini mirip pusat motivasi Bapak? Kalau aku tidak salah tebak, kalau hari ini aku bawa Yusuf ke sana, dia tetap akan mati. Dan Bapak akan bilang tidak pernah bertemu kami berdua. Benar kan? Kok dia tahu? Halo. Sudah siap? Lihat saja. Penataan yang sama persis. Guru, Satpam, semua sudah kuatur. Hari ini Rizky Hartono pertama kali antar anaknya. Kamu temui dia di depan. Dia pasti salah sangka. Itu pusat motivasi. Dan aku tidak pernah bertemu mereka berdua. Kenapa Bapak di tempat lain membuat tempat yang sama persis? Bukankah itu berniat jahat? Awalnya kukira, asalkan Yusuf di rumah, dia akan aman. Tapi tak kusangka, Kalian tetap membunuhnya. Dulu aku tak mengerti bagaimana kalian melakukannya. Sekarang, baru aku paham. Jangan-jangan dia bukan pembunuhnya. Pembunuhnya Pak Wijaya. Tapi Pak Wijaya ini kelihatannya nggak seperti. Bajingan ini. Sudah mau mati, nggak menyesal, malah mau menjebak orang lain. Tadi dia bilang orang tuanya pembunuhnya. Sekarang bilang lagi kematian anaknya berkaitan dengan Pak Wijaya. Omongannya apa bisa dipercaya? Betul, menurutku dia yang bersalah. Dia yang bersalah, masih saja mengelak. Pak Hartono, aku mengerti perasaanmu. Kamu takut mati, mau menunda waktu. Semua orang tahu. Tapi kamu malah memfitnahku tanpa alasan. Apa tidak keterlaluan? Pak Wijaya, bisa jelaskan kenapa kamu membuat di tempat lain suatu adegan yang sama persis? Apa kamu mau aku saat mengantar Yusuf salah mengira itu pusat motivasi? Kamu ngomong apa? Sekolah mau ekspansi, membangun sekolah yang sama. Itu wajar. Aku selalu di pusat motivasi. Semua karyawan bisa bersaksi untukku. Pak Wijaya, kamu pasti mau membuatku salah sangka kalau itu pusat motivasi. Setelah anakku celaka, kamu bisa bilang tidak pernah melihatku dan Yusuf, kan? Jangan tegang. Aku percaya hari ini kamu di pusat motivasi. Yang bunuh anakku juga bukan. Tapi kamu penolong pembunuh. Juga kaki tangan. Aku tak mengerti.
Anakku kan main game di dapur. Aku cuma telepon kamu sebentar, dia mati. Siapa yang begitu tahu tata letak rumahku? Siapa yang bisa membunuhnya diam-diam? Siapa yang bisa membuatnya tak curiga sama sekali? Satu penjelasan, tuh keluarga. Kamu gila. Pagi ini, aku temani ibu ke rumah sakit untuk periksa. CCTV dan petugas di rumah sakit bisa membuktikan. Mereka juga bisa bersaksi. Aku bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Rizky Hartono, selama ada kami, jangan harap memfitnah orang baik. Rizky, kamu dengar? Aku bukan kamu. Itu darah dagingku. Aku merawatnya belasan tahun. Mana tega aku? Rizky, selama ini aku dan Putri, apa kami tak baik padamu? Kami tahu kamu sibuk kerja. Berapapun malamnya kamu pulang, kami selalu siapkan makanan hangat. Sejak Yusuf lahir sampai dewasa, kami berdua yang merawatnya. Kamu tak perlu khawatir sedikit pun. Sekarang kamu tega menuduh kami berdua pembunuh. Hati manusia itu punya perasaan. Kenapa kamu tega sekali? Karena Bapak Hartono selingkuh. Mistresnya tak mau Yusuf membagi harta. Karena dia selingkuh. Dia sama sekali nggak anggap kalian sebagai keluarga. Aku selingkuh lagi. Pantas saja mau membunuh. Orang seperti ini benar-benar sampah. Pak Hartono, kalau tak mau ketahuan, jangan berbuat jahat. Tentu saja aku cinta kamu. Si tua renta di rumah itu, aku sudah lama mau cerai darinya. Tapi kalau kamu cerai, si tua renta itu akan minta separuh hartamu. Tenang saja, aku tak punya uang sepeser pun. Dia tak akan dapat apa-apa. Tapi kamu masih punya anak. Nanti dia akan ambil uang anak kita. Tenang saja, anak itu akan segera tiada. Dasar tak tahu malu. Harusnya ditembak mati. Harusnya ditembak. Rizky, dasar sampah. Rizky, kok bisa kamu berbuat begini? Pak, Bu, aku tak selingkuh. Pantas saja mau bunuh anak sendiri. Jadi ini caranya. Selingkuh saja tak apa. Malah memfitnah istri sendiri dan mertuanya sebagai pembunuh. Pak Wijaya, hebat juga caramu. Pertama, orang di video itu bukan aku. Kedua, video sekhusus ini kok bisa tersebar? Lihat saja, akan kubongkar semua. Pak Hartono, siapa suruh percaya sama selingkuhanmu? Nyalahin aku ya? Demi menjatuhkanku dan memastikan aku pembunuh Yusuf. Kalian sungguh berusaha keras ya? Pak Kapten, check-in hotel harus daftar pakai nama asli kan? Pak Wijaya, aku yakin Anda pasti membawa saksi yang melakukannya juga kan? Pak Hartono, seolah-olah aku memfitnah Anda. Aku sudah tahu, orang sampah seperti Rizky Hartono pasti takkan pasrah. Makanya, aku punya rencana lain. Gak nyangka, ternyata benar-benar terpakai. Pak Lestari, kemarin Anda yang buatkan saya kamar. Pak Hartono, Anda mengaku saja. Kalau tidak, saya hanya bisa mengeluarkan buktinya. Keluarkan saja. Pak Hartono, Anda adalah VIP kami. Tadinya mau saya jaga reputasi Anda. Ternyata Anda... Pak Hartono, KTP baru Anda sudah jadi. Makasih, kirim ke HP saya. Lestari, terima kasih sudah membantuku membersihkan nama. Apa? Pak Lestari, terima kasih sudah membantuku membersihkan nama dari dugaan selingkuh. Apa? Aku bantu kamu? Yang check-in kemarin bukan aku. Inilah buktinya. Rizky, bukankah ini kamu di foto ini? Pak Lestari, Anda yakin kemarin Anda sendiri yang bantu saya check-in? Iya, ada masalah. Pak,
Saya sarankan segera tangkap dia. Sudah begini, dia masih tak menyesal. Rizky, jangan bergerak. Kamu mau apa? Aku cuma bilang yang benar. Kamu mau menyerangku di depan umum? Semua tenang. Aku cuma mau ambil kertas. Kalau aku tidak salah tebak, kalau aku dibawa hari ini, dimanapun aku pasti check-in di hotel Anda. Dan yang bantu check-in, pasti Anda, Pak Lestari. Aku benar kan? Bapak Hartono ngomong apa? Bapak mau menginap di hotel kami atau tidak? Itu hak Bapak. Mana mungkin saya bisa kendalikan? Front office kadang sibuk, jadi saya juga bantu check-in. Itu tidak masalah kan? Kapten, tolong bandingkan perbedaan foto KTP lama dan baru. Pak Kapten, tolong bandingkan, Pak, perbedaan foto KTP lama dan baru. Pak Lestari, KTP saya sudah dilaporkan hilang seminggu lalu. Baru dapat yang baru hari ini. Bagaimana Anda bisa buka kamar untuk saya? Maksud Anda, KTP sementara juga boleh? Iya. Pak Lestari, tidak ada catatan Rizky Hartono membuat KTP sementara. Bagaimana ini? Jangan. Yang di CCTV bukan dia. Jangan tertipu dia. Bisa jadi dia sendiri yang pakai KTP lamanya. Buat KTP baru untuk bersihkan nama. Ini cuma membuktikan dia tak selingkuh. Tapi dia tega membunuh anak kandungnya sendiri. Mana mungkin dia orang baik? Pak Hartono. Saya paham Anda mau mengalihkan perhatian. Toh, siapa juga tak mau dituduh membunuh anak dan selingkuh. Tapi, Anda kan sudah dewasa. Orang dewasa harusnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, aku akui. Aku salah input KTP-nya. Tapi, aku juga pakai face recognition. Wajahnya direkam langsung. Itu nggak bisa dipalsukan kan? Lagian, petugas resepsionis juga bisa membuktikan. Inilah yang selama ini tak kutemukan jawabannya. Padahal tak buka kamar, tapi ada rekamanku. Padahal tak membunuh, tapi CCTV tunjukkan aku. Alat pembunuh pun ada sidik jariku. Kecuali ada orang yang sama persis denganku. Yang bisa melakukan ini hanya kamu. Yang bisa melakukan ini hanya kamu. Rizky, kamu benar-benar gila. Aku ini perempuan. Mana mungkin aku pura-pura jadi kamu? Tinggi dan posturku sama sekali beda darimu. Tadi aku malah merasa bersalah padamu. Gak nyangka, kamu sungguh mau memfitnahku. Aku salah menilaimu. Kita sudah bersama 20 tahun lebih. Tak ada yang lebih tahu darimu soal tingkahku. Kamu bukan cuma suka meniru aku, bahkan suka pura-pura jadi aku. Aku meniru kamu, agar kamu bisa merasakan apa yang kurasakan. Lagi pula, biar kamu tahu, tadi pagi aku ke RS sama ibu. Semua orang bisa membuktikannya. Kalau nggak percaya, suruh kapten sekarang telepon RS. Pak Kapten, ini bukti putriku tadi pagi menemani saya ke RS. Waktunya tercatat jelas. Ki, kenapa kamu begitu curiga pada Putri? Yusuf itu kan anak kandungnya sendiri. Memangnya dia punya alasan apa? Bu, jangan salahkan aku curiga. Meskipun Yusuf terobsesi game, tapi dia sangat waspada. Dia tak bicara dengan orang asing. Ibu juga lihat CCTV. Pembunuhnya pasti orang terdekatnya. Rizky, jangan memfitnahku. Aku mau bunuh anakku. Harusnya aku nggak lahirkan dia. Lagi pula, CCTV sudah merekamnya jelas. Jelas-jelas kamu yang membunuhnya. Kamu paling dicurigai. Kamu paling dicurigai. Rizky, Putri Suryani pagi ini memang ke RS sama ibunya. Rizky, kali ini kulihat saja apalagi alasanmu. Pak, Bu, maaf. Meskipun aku tak percaya, tapi ini satu-satunya kenyataan. Rizky, kamu mau bilang apa? Masih nggak ngerti. Dia bilang, pembunuhnya kalian. Demi bebas, orang tua kandung pun disalahkan. Dasar binatang. Aku tetangga orang tuamu. Hari ini mereka nggak keluar. Jangan fitnah orang baik. Rizky, maksudmu
Ayahmu pura-pura jadi kamu dan bunuh Yusuf? Mana mungkin aku fitnah orang tua kandungku. Rizky, sebenarnya mau apa? Kamu tahu nggak sih siapa pembunuhnya? Pak, ada pepatah yang Bapak tahu. Setelah semua kemungkinan yang mustahil dikeluarkan, yang tersisa, tak peduli sehebat apapun, itulah kenyataan. Walau sulit dipercaya, itu fakta. Jadi, tadi kamu terus menguji keluargamu untuk membersihkan mereka. Putri, maaf, aku gagal melindungi Yusuf. Dia tetap celaka. Sayang, anak kita pergi, biar dia istirahat. Aku tak mengerti. Anakku kan lagi main game di dapur. Aku cuma telepon kamu sebentar saja, dia mati. Siapa yang begitu kenal dengan rumahku? Siapa yang bisa membunuhnya diam-diam? Siapa yang bisa membuatnya? Hanya satu penjelasan. Keluarga. Jadi, kamu mengujiku? Putri, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kamu sungguh pikir aku yang bunuh Yusuf? Sejak kecil, aku bahkan tak pernah berkata kasar pada anakku. Mana mungkin aku tega padanya? Tentu saja aku tak mau percaya. Tapi di senjatanya hanya ada sidik jarimu. Videonya juga tak ada tanda rekayasa. Orang di CCTV sama persis denganmu. Jangan-jangan kamu punya kembar. Rizky, ayah juga tak percaya. Tapi kelihatannya Rizky punya. Waktu kecil, keluarga kami miskin. Setelah ibu hamil aku dan kakak, ayah mengantarnya pulang kampung. Dirawat nenek. Direncanakan akan dijemput saat mau melahirkan. Tapi tak disangka, ibu lahir prematur. Tak sempat ke rumah sakit. Dilahirkan dokter desa. Tapi siapa sangka, kakakku lahir mati. Nenek takut ibu sedih. Malam itu, kakakku dikubur di makam keluarga. Pak Hartono, kamu tiba-tiba bilang ini, jangan-jangan mau pakai kakakmu yang sudah mati untuk menanggung dosamu. Kamu ini sudah keterlaluan. Demi bebas dari hukum, kamu sungguh berusaha keras ya. Jangan-jangan yang di video itu kakakmu yang sudah mati. Kamu anggap kami bodoh? Mending bilang itu rekayasa wajah AI. Captain, jangan dengar omong kosongnya. Cepat bawa dia pergi, cici sekali. Rizky, kenapa tiba-tiba kamu ingat hal ini? Jangan-jangan kakakmu belum mati. Jangan-jangan kakakmu tidak mati. Setiap tahun, aku dan Putri selalu pulang untuk ziarah. Nenek selalu berdiri di samping, mengulang-ulang. Nenek salah. Nanti kalau nenek mati, akan minta maaf padamu. Sampai hari sebelum dia meninggal, dia menghapus dosanya. Aku selalu tidak mengerti apa yang nenek lakukan. Hingga sekarang, aku baru... Pak Kapten, Pak pasti pernah dengar soal desa saya. Adat buruk soal anak kembar seiras. Dulu, aku pernah tangani banyak kasus seperti ini. Anak kembar seiras yang lahir duluan, dijual ke pedalaman, dibiarkan miskin seumur hidup. Benarkah? Kok aku nggak pernah dengar hal begini? Iya, kenapa mereka melakukan hal itu? Itu saya tidak tahu. Mungkin berkaitan dengan adat buruk desa. Pak, Mah, aku curiga. Waktu kakak lahir, dia bukan bayi mati. Dia belum mati. Cuma nenek yang menjualnya. Kenapa nenek bisa begitu? Itu kan cucunya sendiri. Rizky, mungkin cuma kebetulan. Jangan ngawur. Pak, aku juga nggak yakin. Nenek kan sudah meninggal. Dan kebenarannya tak bisa dibuktikan. Tapi aku nggak membunuh. Aku juga nggak selingkuh. Tapi di CCTV malah kulihat aku yang lakukannya. Ada hal yang lebih penting. Anakku, dia panggil orang itu Papa. Ada hal yang lebih penting. Anakku, dia panggil orang itu Ayah. Ayah, kok ayah di sini? Orang di video itu, baik tingkah lakunya maupun penampilannya, sangat mirip aku.
Aku tidak membunuh, juga tidak selingkuh. Kenapa bisa terdeteksi DNA aku? Hanya ada satu kemungkinan. Kakakku tidak mati. Bapak Hartono memang jago berbicara. Orang mati pun bisa kau bangun. Pak Wijaya, apa maksudmu? Pak Hartono, kamu kan cuma mau pakai alasan kakakmu yang mati untuk mengalihkan perhatian kita. Semuanya. Sekarang semua bukti menunjukkannya. Kalau dia pembunuhnya, maka semua hal akan jadi masuk akal, kan? Anakmu panggil kamu ayah. Bukankah itu hal yang wajar? Hanya saja dia tak sangka ya kandungnya sendiri ternyata tega sekali membunuhnya. Benar juga, hampir tertipu. Pantas saja, bos. Pintar sekali. Tadi aku hampir percaya omong kosongnya. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Buka makamnya. Jadi, cuma satu cara. Buka makamnya. Buka makam? Dia mau buka makam? Ini bisa berhasil. Jangan! Itu makam leluhur! Kalau tak dibuka, tak bisa tahu siapa pembunuhnya. Masa kamu mau Rizky dijebloskan sebagai pembunuh anaknya? Aku percaya para leluhur akan memaafkan kita. Saran saya, bujuk Pak Hartono baik-baik. Serahkan diri sekarang, masih ada harapan hidup. Dia pasti mati. Lagi pula, tadi Pak Hartono bilang, saudaranya sejak lahir langsung dikubur. Selain neneknya, tak ada yang tahu siapa yang ada di dalam. Lagi pula, kalau saudara Pak Hartono tidak mati, selama ini kenapa tidak mencarimu? Apa motifnya membunuh anak adiknya? Ini tidak masuk akal. Benar. Kecuali dia juga melakukan hal buruk pada kakaknya. Pantas saja mau gali makam, ternyata sudah direncanakan. Rizky, pikirkan baik-baik. Kalau ada masalah, kamu takkan bisa membela diri. Paham? Ayah, ibu, tenang saja. Pembunuh asli akan muncul sendiri. Aku sudah duga kamu akan memakai alasan kakakmu yang mati. Pak Hartono, saksi dan bukti ada di sini. Kamu masih bilang bukan pembunuhnya. Pak Hartono. Ini dari kakakmu, Andi Hartono. Surat kematiannya. Rekamannya jelas di rumah sakit. Kakakmu sudah lama meninggal. Saya dokter yang melahirkannya. Saya juga tanda tangan. Andi Hartono sejak lahir langsung meninggal. Benar, dia memang Dokter Wijaya yang melahirkan saya. Rizky, Dokter Wijaya sudah bersaksi. Kali ini lihat saja kamu mau cari alasan apa lagi. Saya juga kenal Dokter Wijaya. Dia sangat terhormat. Dia tidak mungkin bohong. Ternyata pembunuhnya kamu. Kapten, orang seperti ini harus dihukum mati. Cepat bawa dia keluar dan tembak mati. Harusnya dia ditembak mati. Rizky, bunuh Arif sudah cukup. Kau juga menjebak orang tuamu, istrimu, bahkan kakakmu. Dasar binatang berkulit manusia. Rizky, mengaku saja. Dokter sudah membawa surat kematiannya. Masih mau mengelak? Iya, Pak Hartono. Kalau kamu mau mengaku dengan baik, hukumanmu bisa dikurangi. Nanti, kamu masih bisa menutup usia orang tuamu. Pak Wijaya, kamu sungguh tidak akan menyerah sebelum mati. Kapten, setauku, Dokter Wijaya sepertinya hanya dokter desa. Dia tak bisa langsung buat surat kematian, kan? Pak Wijaya, celah yang sejelas ini, kamu malah tak sadar. Waktunya terlalu singkat, jadi panik. Pak Hartono, Dokter Wijaya minta RS kecamatan yang buat. Nggak boleh. Tentu saja boleh. Kapten, tolong periksa saja. Agar tak ada yang mengacau, saya minta langsung ke makam keluarga untuk otopsi. Halo. Benar, tebakanmu tepat. Mereka ke desa Hartono. Brengsek Rizky, jangan sentuh makam. Brengsek Rizky, jangan sentuh makam. Enyah, brengsek Rizky, enyah. Rizky, kau mau sentuh makam, mau merusak feng shui kita, menyusahkan seluruh desa, biar ikut celaka sepertimu? Dasar anak durhaka,
telah bunuh anak malah mau gali makam kita. Kalau bukan Wira yang bilang, aku takkan tahu di desa ada kalian, keluarga binatang. Ini izin menggali makam. Tolong kerjasama. Mohon minggir. Aku buta huruf, aku juga nggak tahu izin apa. Pokoknya, kalaupun raja-raja datang, jangan harap sentuh makam kita. Betul. Nanti kalau Feng Shui rusak, siapa yang tanggung jawab? Kamu bisa tanggung jawab. Rizky, kau takkan sangka. Aku juga orang desa Hartono. Pak Wijaya, Anda juga orang desa Hartono. Kenapa? Mau balas dendam? Semuanya anakku baru dewasa. Tapi dibunuh. Aku hanya ingin cari tahu kebenarannya. Kalian juga orang tua. Aku mohon ya. Kami nggak sejahat kamu. Anak sendiri pun dibunuh. Nak, kamu nggak apa-apa. Kita kan dulu satu desa. Kenapa kalian begitu tega? Siapa yang sedesa dengan kalian? Makam pun berani digali. Cuma Wibowo Hartono yang berani begini. Enya! Rizky, warga desa sedang emosi. Kita pulang dulu saja. Kalau tidak, bisa jadi masalah besar. Enya! Makam tak bisa digali, peti mati tak bisa dibuka. Kali ini, lihat saja nasibnya. Dasar Rizky! Robohkan makam! Rusak desa! Keluar! Rizky, bukankah orang tuamu juga dari desa ini? Kenapa hubungan keluargamu begitu buruk? Orang kampung polos. Begitu ada yang menghasut, mereka akan dimanfaatkan. Kamu sungguh percaya kakakmu masih hidup? Kapten, apa aku membunuh anakku sendiri? Sekarang, kita bahkan tak bisa keluar. Apalagi menggali makam di gunung. Halo. Apa? Ruang arsip RS kecamatan terjadi kebakaran. Semua bukti hangus. Kapten, sekarang percaya aku kan? Ini bukan kebetulan kan? Rizky, kalau tak ada bukti baru, aku hanya bisa menangkapmu. Mereka marah karena mereka merasa aku pembunuh Arif. Aku tunggu di sini. Kalian beraksi. Warga desa takkan terlalu memusuhimu. Baik. Lam sudah dekat. Kita segera bergerak. Kapten, sudah membantuku. Rizky, aku percaya seorang ayah. Jangan sampai kau bawa alat gali makam sekarang. Siap. Akhirnya kebenarannya akan terungkap. Arif, ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Bagaimana dengan Kapten? Gimana kabarnya? Rizky, dasar binatang! Jangan biarkan dia kabur! Pak Hartono, mau kemana? Aku tahu kamu pasti main licik. Makanya aku suruh orang mengawasi setiap gerakmu. Gak nyangka, kamu tega suruh komandan polisi menggali makam. Kamu sengaja merusak feng shui desa kita kan? Aku enggak. Belum. Kapten, bukannya di sini ada mayat. Sekarang sudah digali. Kamu puas? Kan sudah kubilang, jangan percaya omong kosong Rizky. Kini kan hasilnya. Buat rusak feng shui desa. Apa? Kok ada mayat? Gak mungkin. Kok bisa? Rizky, terima kenyataannya. Enggak! Palsu! Ini pasti palsu! Kapten, ini bukan mayat kakakku. Pasti ada yang mau menipu. Ini mayat orang lain. Sudah begini, kamu ikut aku dulu. DNA? Bener. Kita bisa tes DNA. Kapten, ini pasti bukan mayat kakakku. Rizky, ini makam keluargamu. Kalau bukan kakakmu, siapa lagi? Betul. Bunuh anak saja sudah, malah gali makam. Nggak takut kena petir? Warga sekalian, anakku mati tak adil. Aku cuma mau cari tahu kebenarannya. Kebenaran? Kebenaran apa? Kamu itu pembunuhnya. Mau merusak mayat orang. Kita takkan membiarkanmu. Benar, kita tak akan melepaskanmu. Arif Hartono kalian lihat tumbuh. Aku mohon pada kalian, beri keadilan untuk putraku. Jangan percaya omong kosongnya. Siapa sih bos yang baik? Dia cuma mau bebas dari tuduhan. Sengaja merusak feng shui desa. Aku bukan bos. Sekarang aku cuma ayah yang kehilangan anaknya.
Aku mohon kalian, putraku tak boleh mati sia-sia. Rizky, tahan sebentar. Kita pergi sekarang. Rizky, sok sana. Jangan harap keluar. Rizky, DNA mayat dari makam leluhur, hasilnya sudah keluar. Gimana hasilnya? Hasil DNA menunjukkan, sama dengan DNA ini, 99% kemungkinan dia kembar seirasmu. Kok bisa begini? Jangan-jangan kakakku benar-benar mati. Rizky, aku juga mau percaya kamu. Tapi buktinya sudah ada di sini. CCTV, sidik jari, DNA. Semua bukti menunjuk ke kamu. Sebenarnya ada apa ini? Aku nggak mungkin bunuh Arif. Jangan-jangan aku punya kepribadian ganda. Pak Kapten, bagaimana perkembangan kasus pembunuhan anak Rizky Hartono? Ada perkembangan terbaru. Mayat di makam itu. Apa itu kakak kembar dari Rizky Hartono? Ngapain ditanya lagi? Dia sudah di penjara. Yang di peti itu pasti kakaknya. Dasar, jelas-jelas dia yang membunuh. Malah bikin cerita, menuduh kakaknya yang sudah mati. Dasar brengsek, gak pantas disayang. Bertahun-tahun, aku benar-benar buta. Pa, Ma, lihat, 5 kill. Hebat kan? Main game terus, nanti nggak dapat kerja. Lihat saja nanti. Pak Tua Hartono, semangat ya. Nasibku di tanganmu. Dasar nakal, cari gara-gara. Haha, Ma, tolong. Pelan-pelan. Rizky, terkadang memori manusia bisa menipu. Besok akan kucarikan dokter jiwa untuk memeriksamu. Rizky, belakangan ini apa kamu merasa ingatanmu putus-putus? Atau lupa sesuatu? Dokter, maksudmu aku sekarang punya gangguan kepribadian? Saat seseorang sedang emosional, otak akan melindungi pemiliknya dengan membuat ilusi agar kamu menghindari kenyataan. Aku sadar. Aku normal. Pak Hartono, semua bukti menunjuk ke Anda. Apa mungkin ingatan Anda terjadi penyimpangan? Misalnya, mungkin Anda hilang kendali atas tindakan Anda. Jadi, apa maksudmu? Bilang aku kehilangan kendali dan membunuh anakku sendiri? Tolong, jangan melawan. Aku di sini untuk membantumu. Kamu harus akui, ini memang satu kemungkinan. Mana mungkin? Arif itu nyawaku. Mana mungkin aku membunuh anakku sendiri? Kalian boleh tak percaya aku, tapi aku takkan pernah mengaku yang tak kulakukan. Rizky, tenanglah. Situasi Anda akan kurekam dan serahkan pada kapten. Semoga Anda mau kerjasama dalam penyelidikan selanjutnya. Psikolognya pun mengira aku pembunuhnya. Yang bisa membantuku cari tahu kebenarannya hanya satu. Rizky, ada yang jenguk. Putri, sekarang cuma kamu yang bisa bantu aku. Aku beneran bukan pembunuhnya. Arif itu darah daging kita. Mana mungkin aku sakiti dia? Rizky, hasil DNA-nya sudah keluar. Semua bukti menunjuk ke kamu. Kamu mau aku selidiki apa lagi? Putri, yang kelihatan belum tentu benar. Mayat di peti itu, apa mungkin diganti? Juga surat kematian kakakku, bisa-bisa palsu. Juga Maya Wijaya. Kamu gak merasa setiap kali dia muncul, waktunya selalu pas? Rizky, ini terakhir kali aku percaya kamu. Aku harap kamu gak kecewain aku. Makasih. Putri, makasih. Profesor Zainal, bagaimana hasil pemeriksaannya? Skeleton ini, apa pernah diganggu? Ibu Suryani, berdasarkan pengalamanku, tidak ada kerusakan baru. Maksud Anda, skeleton ini tidak pernah diganggu? Kalau pernah diganggu, akan meninggalkan bekas yang lebih tua. Tapi sekarang tidak ada. Jadi, apa mungkin ada yang mengganti seluruh skeletonnya? Dari analisis lapisan tanah, makam ini setelah dikubur tidak pernah digali. Baik, terima kasih. Jadi, kakak Rizky memang sudah mati. Sekarang, tinggal surat kematiannya dan Maya Wijaya. Pak Zainal,
Mau tanya, anak saya, Arif Hartono, saat di pusat kita, apa ada yang aneh? Apa dia punya kelakuan aneh? Atau ada orang asing yang mencarinya? Arif, gak ada yang istimewa. Cuman gak banyak ngomong. Cuman ngobrol sama Pak Wijaya. Pak Wijaya perhatian banget sama dia. Sering nanya soal keluarganya. Pak Wijaya nanya apa saja? Bisa lebih rinci? Detailnya saya juga nggak tahu. Kayaknya soal Pak Hartono, bisnisnya gitu. Saya juga nggak dengar jelas. Baik, makasih ya. Dokter Lestari, surat kematian ini, apa ini dari 30 tahun lalu? Bahan laporannya, umur tinta dan kertasnya konsisten. Tidak ada tanda-tanda dihapus atau diganti. Maksud Anda, surat kematian ini asli? Kalau palsu, maka di bawah mikroskop akan ada tinta yang terputus atau bekas kertas yang disambung. Tapi tidak ada. Tapi suamiku bilang kakaknya mungkin hidup. Ibu Suryani, saya hanya bisa beri hasil teknis. Rizky, kamu masih bohongi aku. Rizky, mayat di makam keluargamu sejak dikubur tidak pernah diganggu. Surat kematian Dr. Wijaya juga asli, tidak ada manipulasi. Semua bukti membuktikan kalau kakakmu mati sejak lahir. Yusuf di pusat motivasi juga hanya bertemu Pak Wijaya. Apalagi yang mau kamu katakan? Putri, Maya Wijaya, kamu sudah selidiki dia. Rizky, sekarang kamu mau menyalahkan Pak Wijaya ya? Dia sudah sangat membantu soal Yusuf, sangat berjuang. Bahkan beberapa hari lalu, saat orang tua kita ke laboratorium, dia yang... Kamu ini masih manusia, tidak? Putri, Maya Wijaya pasti ada masalah. Rizky, aku tak mau dengar lagi alasan dan fitnahmu. Pak Hartono, bukti dan saksi sudah ada. Masih bilang bukan pembunuh. Jangan percaya omongannya. Siapa sih bos yang baik? Ia cuma mau bebas dari tuduhan. Maya Wijaya, aku tak punya dendam padamu. Kenapa kamu buru-buru membuktikan pada semua orang kalau aku pembunuh? Apa untungnya untukmu? Lagi pula, kamu tak pernah bilang kalau kamu juga dari desa Hartono. Rizky, sekarang kamu mau menyalahkan Pak Wijaya ya? Dia sudah sangat membantu soal Yusuf, sangat berjuang. Bahkan beberapa hari lalu, saat orang tua kita ke laboratorium, dia yang temani mereka. Kamu ini masih manusia, tidak? Aku paham. Dia yang melakukannya. Aku mau ketemu Putri. Putri, pasti Maya Wijaya. Dia tukar sampel DNA. Makanya mayat di makam keluarga DNA-nya cocok dengan milikku. Kamu mikir semalaman, cuma mau bilang ini. Kalau tidak ada lagi, aku duluan. Putri, pikirkan. Setelah Arif meninggal, dia selalu terlibat. Bahkan saat kita ke makam tengah malam, dia juga ada. Dia juga yang antar orang tuaku ke pusat tes. Dia punya kesempatan tukar sampelnya. Bagaimana dia bisa tukar? Kakakmu sudah mati. Ya ini, siapa lagi yang punya DNA yang sama denganmu? Kalau Maya Wijaya kenal kakakku? Arif, gak ada istimewa. Cuma gak banyak ngomong. Cuma ngobrol dikit sama Pak Wijaya. Pak Wijaya sih perhatian banget sama dia. Sering nanya soal keluarganya. Pak Hartono, ini surat kematian kakakmu, Andi Hartono. Rekam medisnya jelas. Kakakmu sudah lama meninggal. Saya dokter yang melahirkannya. Saya juga yang tanda tangan. Andi Hartono, sejak lahir langsung meninggal. Dokter Lestari, surat kematian ini, apa ini dari 30 tahun lalu? Kualitas kertasnya dan usia tintanya konsisten. Tidak ada tanda-tanda diamati atau diganti. Lalu surat kematian itu dan mayatnya, gimana penjelasannya? Sekarang aku belum tahu caranya. Tapi Maya Wijaya pasti terlibat. Putri, tolonglah. Percayalah padaku sekali lagi. Selidiki Maya Wijaya. Dia juga dari desa Hartono. Di desa Hartono pasti ada yang kenal dia. Tolong. Baik. Nenek, apa kalian tahu Maya Wijaya? Dia juga dari desa ini. Apa kalian tahu soal keluarganya dulu?
Maya Wijaya. Anak keluarga Wijaya. Keluarganya sudah lama pindah. Ngapain tanya dia? Aku kenal kamu, mau ganggu makam leluhur, mau merusak feng shui kita, menyusahkan seluruh desa, biar ikut celaka sama kamu. Dasar anak durhaka. Setelah bunuh anak, malah dali makam leluhur kita. Kalau bukan Wira yang bilang, aku tak akan tahu. Di desa ada kalian, keluarga binatang. Kamu istri Rizky Hartono, kan? Rizky Hartono, binatang, bunuh anaknya sendiri, malah gali makam leluhur, membuat malu desa kita. Pergi sana, kami tak tahu apa-apa. Nenek, coba nenek pikirkan lagi. Maya Wijaya, apa dia punya adik kakak? Keluarga Wijaya cuma punya satu anak, mana ada adik kakak. Jangan dengar orang lain ngomong ngawur. Nenek, lihat saja demi anakku yang sudah meninggal. Tolong beritahu saya. Mohon, Nenek. Kalau begitu, ke kantor desa saja. Tanya Nenek Westari. Dia yang paling tahu soal ini. Assalamualaikum, Mimi. Kata warga desa, Nenek dekat dengan keluarga Wijaya. Saya mau tanya sedikit soal keluarga Maya Wijaya. Maya Wijaya? Dia sudah pindah bertahun-tahun. Ngapain tanya dia? Anakku, sebegini. Aduh, cucuku, kamu kenapa? Rizky Hartono, kau bunuh Arif, sudah cukup. Kau juga menjebak orang tuamu, menjebak istri, menjebak kakakmu. Dasar binatang berkulit manusia. Nenek, anak saya dibunuh. Suami saya juga. Mertua saya pun masuk rumah sakit. Sekarang akhirnya saya dapat petunjuk pelakunya. Itu berhubungan dengan Maya Wijaya, dengan keluarga Wijaya. Saya mohon Nenek, tolong beritahu tentang keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya mirip keluarga Hartono. Dulu, keluarga Wijaya juga punya anak kembar. Setelah lahir, kakaknya meninggal. Pak Hartono, ini surat kematian kakak Anda, Andi Hartono. Rekam medisnya jelas. Kakak Anda sudah lama meninggal. Saya dokter yang melahirkannya. Saya juga yang tanda tangani. Andi Hartono saat lahir langsung meninggal. Nenek, bisa jelaskan lebih detail? Bayi laki-laki itu, kenapa dia meninggal? Di mana jasadnya? Itu saja yang ku tahu. Anak itu sudah lama tak dibahas. Katanya di rumah mereka ada tangisan bayi laki-laki. Nenek, anakku mati secara misterius. Misterius, aku harus membelanya. Keluarga Wijaya itu berkaitan dengan kematian anakku. Aku mohon, tolong beritahu aku. Sedikit petunjuk pun sudah cukup. Nek ini juga cuma dengar. Setelah bayi itu meninggal, saatnya tidak kubur sesuai aturan desa. Sepertinya dikirimkan, diberikan ke keluarga lain. Soal itu nenek tak tahu. Keluarga Wijaya cuma bilang sudah dikubur. Kamu mau tahu lebih jelas? Cari saja petugas catatan sipil tua. Kalau dia pun tak tahu, tak ada yang tahu lagi. Keluarga Wijaya dan Hartono. Keduanya punya kakak. Keduanya meninggal dini. Jangan-jangan kata Rizky benar. Rizky, saya sudah periksa CCTV pusat tes. Maya Wijaya saat menemani orang tuamu untuk periksa kesehatan tidak menyentuh sampel DNA. Berarti dia suruh petugasnya tukar. Pak Kapten, tolong periksa petugas pusat tes. Lihat siapa yang dibayarnya. Sudah saya periksa. Benar, ada seorang petugas yang punya pendapatan tambahan tak jelas. Pak Kapten, terima kasih. Rizky, sampel DNA-nya sudah saya kirim ke pusat forensik provinsi untuk diperiksa lagi. Tapi kamu harus siap mental. Waktunya mungkin tidak cukup. Persidangan tinggal 2 hari lagi. Kalau belum ada bukti baru, kamu kemungkinan besar dihukum mati. Putri, tolong, percayalah padaku sekali lagi. Selidiki Maya Wijaya. Dia juga dari desa Hartono. Di desa Hartono, pasti ada yang kenal dia. Tolong.
Baik. Aku percaya, Putri. Pak, Bapak tahu soal catatan keluarga Wijaya dulu? Keluarga Wijaya? Cuma punya Maya Wijaya. Satu anak perempuan. Tak punya anak lain. Ngapain tanya gitu? Pak, kata Nenek Lestari, keluarga Wijaya punya bayi laki-laki yang meninggal dini. Katanya di desa anak itu nggak mati. Mohon, beritahu saya. Dulu sebenarnya ada apa? Bagaimana nasib anak itu? Benar, ada bayi laki-laki. Tapi nggak terdaftar. Desa ini berbuat dosa. Dosa? Dosa apa? Soal ini, kalau tanya orang lain, gak berani ngomong. Tapi saya ini selalu mencegah mereka jangan berbuat keji. Tapi mereka gak dengerin saya. Kalau mau tahu, saya kasih tahu saja. Pak, yang Bapak maksud, apa itu berhubungan dengan bayi laki-laki keluarga Wijaya dulu? Saya ini dulu punya kebiasaan buruk. Setiap kali ada bayi kembar yang lahir duluan harus dijual. Katanya untuk memusatkan keberuntungan kedua anak itu pada satu orang. Biar anak yang lahir kemudian nanti kelak bisa menjadi kaya raya. Juga untuk menjamin desa makmur dan sejahtera. Dijual? Keluarga Wijaya punya anak kembar. Kakak Maya Wijaya lahir beberapa hari lebih awal. Jadi dijual. Pak, benarkah yang Bapak katakan? Ya. Tapi tak lama, ada yang bilang dengar tangisan bayi laki-laki di rumah Wijaya, lalu pindah. Tak ada lagi yang membahas. Tangisan? Nenek, bisa Nenek jelaskan lebih rinci? Bayi itu kenapa meninggal? Di mana jasadnya? Itu saja yang ku tahu. Anak itu sudah lama tak dibahas. Kata warga desa, di rumah mereka ada tangisan bayi laki-laki. Anak itu benarkah dijual? Duduklah. Dengarkan. Di desa ini bukan semua orang tega. Ini pun punya perasaan. Anak sekecil ini, siapa yang tidak kasihan? Cuma semua mau berkah untuk anak cucu. Jadi tak ada yang dasar dosa. Dulu keluarga Hartono juga punya anak kembar. Lalu kakaknya dikubur. Kakak Hartono itu mati saat lahir, dikubur di makam keluarga. Nenek ini cuma dengar-dengar. Setelah anak itu meninggal, mayatnya tidak dikubur sesuai aturan desa. Sepertinya diberikan ke keluarga lain. Soal ini nenek tak tahu. Keluarga Wijaya cuma bilang sudah dikubur. Waktu makamnya dibuka, anak kembar keluarga Wijaya baru lahir. Sepertinya hanya beda beberapa hari. Tak, makasih. Rizky, aku sudah selidiki. Maya Wijaya juga punya kakak kembar. Jual pas lahir. Benarkah? Aku menemukan di desa Hartono, petugas sipil tua. Katanya anak kembar di desa kalian, anak yang lahir duluan harus dijual. Untuk kumpulkan berkah untuk yang lahir belakangan. Nantinya anak ini akan sangat beruntung. Desanya juga akan makmur. Pantas saja. Katanya juga, kakakmu mati saat lahir. Harus dimakamkan di makam keluarga. Kebetulan hari itu, 2 anak keluarga Wijaya juga lahir. Berarti kakak Maya Wijaya lahirnya hampir sama dengan kakakku. Benar, cuma beda beberapa hari. Putri, sekarang kamu akhirnya percaya aku bukan pembunuh Arif ya? Sayang, aku juga tak percaya kalau kamu membunuh anak kita. Selama masih ada harapan, akan kuperjuangkan. Rizky, karena sampelnya sudah tua, hasil DNA dari provinsi belum keluar. Kudengar Putri Suryani menemukan petunjuk baru.
Setelah anak itu meninggal, mayatnya tidak dimakamkan sesuai aturan desa. Sepertinya sudah diberikan ke keluarga lain. Nenek tidak tahu. Keluarga Wijaya bilang sudah dikubur. Waktu makamnya dibuka, pas itu anak kembar keluarga Wijaya lahir. Sepertinya hanya beda beberapa hari. Putri sudah tanya petugas catatan sipil tua Desa Hartono. Menurutnya, Maya Wijaya juga punya kakak kembar. Lagi pula, anak keluarga Hartono dan Wijaya lahir hampir bersamaan. Saya curiga, mayat di makam leluhur itu adalah kakaknya Maya Wijaya. Rizky, harusnya kamu berdoa agar hasil DNA dari provinsi cepat keluar. Lagi pula, saya sudah periksa catatan sipil keluarga Hartono dan keluarga Wijaya. Keduanya anak tunggal. Kepercayaan lama Desa Hartono tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Sekarang sisa waktu hanya sehari. Saya akan berusaha mencari bukti. Sayang, aku juga nggak percaya kalau kamu bunuh anak kita. Selama masih ada harapan, aku akan berjuang. Kakakmu mati saat lahir. Rizky, hasil DNA mayat makam sudah keluar. Gimana hasilnya? Hasil tes DNA menunjukkan gennya hampir sama denganmu. 99% kemungkinan dia kembar seirasmu. Kalau yang di makam itu kakak Mayawi, berarti kakakku tidak mati. Yang mati kakak Maya Wijaya. Kakaknya menggantikan kakakku, dikubur di makam. Ini menjelaskan kenapa DNA-nya sama dengan. Dia dendam karena ditolak orang tuanya. Makanya dia menyamar jadi aku, membunuh Yusuf. Aku mau ketemu Putri. Putri, aku tahu kebenarannya. Kakakku tak mati. Yang dikubur di makam keluargaku, itu kakak Maya Wijaya. Sayang, maksudmu yang di makam bukan kakakmu? Benar, tak peduli apa yang terjadi. Pasti kakak Maya Wijaya yang dikubur di makam keluargaku. Kakakku aku membunuh Yusuf. Makanya Yusuf salah orang. Panggil dia ayah. Lalu Maya Wijaya, kenapa dia ikut campur? Dia bahkan ganti DNA. Karena kakaknya menggantikan kakakku. Mungkin dia pikir keluargaku yang salahkan kakaknya. Ini keterlaluan. Tapi kalau memang begitu, surat kematian kakakmu itu gimana? Putri, dokter yang lahirkan kakakku pasti tahu kebenarannya. Cari dia. Baik. Halo dok, apa Anda tahu kasus terbaru, kasus pembunuhan anak? Saya istri Rizky Hartono, Putri. Saya mau tanya soal kakaknya, Andi Hartono. Soal itu, alur ceritanya saya dengar dari berita. Sudah lebih dari 30 tahun, saya sudah lupa. Kembar seiras sampai sekarang masih sangat langka. Oh ya,
Dulu Dokter Wijaya yang melahirkan di Desa Hartono. Coba Bapak pikirkan lagi. Dokter Wijaya. Benar. Saya dan Dokter Wijaya pergi ke Desa Hartono. Saat bayinya lahir, ada nenek tua langsung membawanya pergi. Katanya mau diperlihatkan ke leluhur. Dibawa kemana? Itu saya tidak tahu. Awalnya, nenek tua itu melihat menantunya melahirkan anak laki-laki, dia sangat senang. Tapi begitu tahu kembar, wajahnya langsung berubah. Lalu, dia langsung memeluk kakaknya dan pergi. Tak lama setelahnya, katanya, anak itu meninggal dini. Makanya, soal ini, saya masih agak ingat. Makasih, Dok. Makasih. Rizky, persidangan sebentar lagi. DNA tes dan provinsi, hasilnya belum keluar. Kalau gak ada bukti baru, dengan bukti yang ada, kemungkinan besar dihukum mati. Masih tidak bisa. Minta maaf. Pah, Mah, Nenek Rizky, dulu ada nggak tinggalin barang apa? Misalnya diary, surat, atau semacamnya. Ini penting. Dulu, peti ini Nenek Rizky gak biarin siapapun sentuh. Lagi pula, dia cucu sulung keluarga. Aku tak tega menjualnya. Kebetulan anak keluarga Wijaya meninggal. Dengan Andi Hartono, kubur di makam keluarga. Ku bilang ke publik kalau yang meninggal Andi Hartono. Ku harap Andi Hartono di keluarga Wijaya bisa tumbuh sehat dan aman. Pah, Mah, kakak Rizky ternyata tidak mati. Gah, itu bayi keluarga Wijaya. Apa? Putri, maksudmu Andi Hartono tidak mati? Pah, Mah, nanti aku jelaskan setelah pulang. Rizky sangat butuh buku harian ini. Waktunya sudah mendesak. Aku mau masuk. Aku punya bukti. Rizky difitnah. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Kalau aku nggak masuk,
suamiku akan dihukum mati. Maaf, tanpa izin, saya tak bisa izinkan Anda masuk. Suamiku difitnah. Aku punya bukti. Pak Kapten, aku menemukan buktinya. Suamiku difitnah. Dia bukan pembunuhnya. Ibu Suryani, Anda yakin apa yang Anda katakan itu benar? Memalsukan bukti itu kejahatan berat. Saya yakin Rizky Hartono bukan pembunuhnya. Ini buku harian Nenek Hartono. Di dalam tertulis, yang dikubur di makam keluarga Hartono adalah kakak Maya Wijaya. Dan Andi Hartono sama sekali tidak mati. Sayang, aku percaya kamu tidak bersalah. Pembunuhnya pasti kakakmu. Putri, aku pernah bilang, aku takkan mengecewakanmu. Rizky Hartono, hasil DNA dari provinsi, sebelum keluar, kamu masih harus di sini. Tapi tenang saja, kasus ini akan segera berakhir. Sayang, Maya Wijaya, kamu diduga bersekongkol membunuh. Ikut kami. Kalian salah orang ya. Aku nggak ngapain-ngapain. Kenapa kalian menangkapku? Lepaskan aku, lepaskan! Kenapa? Hasil tes DNA terbaru dan buku harian Nenek Hartono bisa membuktikan di makam keluarga Hartono terdapat mayat kakakmu. Kamu bersekongkol dengan kakak Rizky untuk menjebak Rizky. Bawa dia. Maya Wijaya, kenapa masih tidak mengaku? Aku mengaku. Aku membantunya. Keluarga Hartono mengubur hidup-hidup kakakku agar Rizky Hartono merebut berkah yang seharusnya miliknya. Makanya sekarang dia hidupnya begitu mulia. Aku mau Rizky Hartono hancur reputasinya, keluarganya hancur. Semua ini seharusnya milikku. Milikku. Jadi kamu dan Andi Hartono membunuh anak tak bersalah. Kamu bahkan ganti DNA-nya untuk menjebak Rizky Hartono. Tak bersalah. Mengubur hidup-hidup kakakku. Apa mereka pernah berpikir kalau dia juga tak bersalah? Andi Hartono menjadi. Dia mau balas dendam pada. Aku hanya membantunya. Maya Wijaya, di mana Anda? Jawab jujur. Kalian takkan menemukan. Dan Rizky Hartono tetap akan hancur. Tenang saja, dia tak akan bisa kabur. Pak, lu pasti tahu
Kalau Maya Wijaya ditangkap, dia langsung kabur. Kami periksa rekaman telepon Maya Wijaya terakhir. Ternyata dia sering menghubungi nomor yang tak terdaftar. Sinyalnya terdeteksi di gudang terlantar pinggir kota. Itu pasti Andi Hartono. Pak, dia bunuh Yusuf. Harus ditangkap. Tenang, dia takkan lolos. Segera kumpulkan tim, gerak. Rizky, ambil semua dariku. Kehilangan segalanya. Andi Hartono! Lepaskan! Kenapa menangkapku? Andi Hartono, kau membunuh Yusuf Hartono. Masih tanya kenapa kau ditangkap? Apa kau punya bukti? Jangan fitnah orang baik. Maya Wijaya sudah mengaku. Hancurkan sebuah keluarga. Juga hancurkan dirimu sendiri. Bawa dia. Rizky, Andi Hartono sudah mengaku. Dia membunuh Yusuf dengan menyamar jadi kamu. Masih mau masuk bicara dengannya? Pak, kok di sini? Aku mau dia jelaskan sendiri. Kenapa dia tega pada Yusuf? Andy, Yusuf itu keponakanmu. Baru dewasa. Kau tega. Rizky, jangan sok baik-baik. Kamu tahu, rasanya ditinggalkan. Nenek membuangku ke keluarga Wijaya. Setelah mertua Wijaya meninggal, aku dan Maya hidup sepasang. Hidup lebih buruk dari hewan. Kapten, Anda pasti pernah dengar adat buruk di kampung saya soal anak kembar, kan? Dulu, saya pernah tangani banyak kasus seperti ini. Mereka akan menjual anak kembar yang lahir duluan ke pedalaman agar hidupnya sengsara. Kalau kamu sejak kecil hidup mewah, semua orang memujamu, panggil Pak Hartono. Aku benci kamu. Aku benci keluarga Hartono. Akan kubunuh kalian semua. Kalau benci, arahkan padaku. Yusuf tidak bersalah. Aku hampir dijual sejak lahir. Aku tidak bersalah. Aku mau kau merasakan rasa kehilangan segalanya. Yusuf yang menjualmu sejak kecil? Atau aku memangnya aku hidup mewah sejak kecil? Sejak kecil dipanggil Pak Hartono. Semua itu hasil kerja keras tanganku. Bukan karena aturan sialan itu. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kamu cuma iri karena aku lebih sukses darimu.
Aku mengaku. Aku membantunya. Keluarga Hartono mengubur hidup-hidup kakakku. Biar Rizky Hartono merebut berkah yang seharusnya miliknya. Makanya sekarang hidupnya begitu mulia. Aku akan membuat Rizky Hartono hancur reputasinya. Keluarganya hancur. Semua ini seharusnya milikku. Milikku. Kau tahu rasanya dicampakkan ke keluarga Wijaya. Setelah mertua Wijaya meninggal, aku dan Maya hidup sepasang. Hidup kami lebih buruk dari hewan. Tak bersalah. Udah Hartono mengubur hidup-hidup kakakku. Atau mereka pernah berpikir kalau dia juga tak bersalah? Aku hampir dijual saat lahir. Aku tak bersalah. Aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan segalanya. Adat kuno merusak keluarga Wijaya, juga Andi Hartono, terutama Yusuf. Maya Wijaya, apa kamu mengaku bukti-bukti ini? Aku mengaku. Buat Rizky Hartono hancur reputasinya, keluarganya hancur untuk membalaskan dendam kakakku. Maya Wijaya, kamu memanfaatkan jabatanmu untuk mengumpulkan data keluarga korban, menyuap petugas laboratorium, dan mengganti sampel. Membantu Andi Hartono menjebak Rizky Hartono dengan membunuh Yusuf Hartono. Kejahatan ini sangat keji. Jelaskan secara rinci proses konspirasi kalian. Beberapa tahun ini, sengsara Andi Hartono, makin dendam dia pada keluarga Hartono. Dia bilang padaku, dia jadi Rizky Hartono, membunuh Yusuf Hartono, agar reputasi Rizky Hartono hancur. Jadi, kamu menyiapkan sebuah tempat yang sama persis dengan pusat motivasi? Benar. Rizky Hartono dan Andi persis. Asal tercatat kamera, dia bisa dituduh membunuh anaknya sendiri. Tapi tak disangka, hari itu Rizky Hartono tak membawa putranya Yusuf ke pusat motivasi. Jadi kalian ubah rencana. Benar. Aku bantu Andi Hartono agar roh kakakku tenang. Orang tuaku yang menjualnya. Maya Wijaya, kamu seharusnya punya hidup yang indah. Tapi dendam telah menutup matamu dan membuatmu tersesat. Yang menunggumu adalah hukum yang adil. Maaf ya sayang, aku hampir percaya padanya dan salah menuduhmu. Andi Hartono, kamu memanfaatkan DNA dan sidik jari yang sama dengan Rizky Hartono untuk membunuh Yusuf Hartono dan menjebak Rizky Hartono. Ini adalah dendam karena ditinggalkan keluarga Hartono saat kecil. Hal ini dapat dibuktikan oleh pengakuan Maya Wijaya dan jurnal Nenek Hartono. Keduanya membuktikan. Sekarang, kamu dituduh membunuh Yusuf Hartono. Kamu mengaku bersalah. Aku bunuh orang, aku. Tentu saja aku bisa dihukum mati. Yang dulu, yang mau membunuhku. Dan anak-anak yang diberit hidup-hidup. Mereka semua harus dihukum mati. Andi Hartono. Saat benih kebencian di hatimu tumbuh, kau sudah membunuh dirimu sendiri. Terdakwa Maya Wijaya bersalah atas pembunuhan, penganiayaan, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan perhitungan gabungan, dihukum penjara 20 tahun.
Terdakwa Andi Hartono dengan sengaja dan ilegal merampas nyawa orang lain. Motivasinya sangat keji, cara kejam, akibatnya parah, dan menolak menyesal. Sangat keji, hukuman mati, eksekusi segera. Sayang, ku banyak berpikir. Andi Hartono, pembunuh Yusuf. Tapi dia juga korban kebiasaan buruk Desa Hartono. Benar. Kita tak boleh biarkan anak-anak lain menderita lagi. Aku mau bilang sesuatu. Putri, kamu... Sayang, kamu tahu nggak? Waktu tahu Yusuf sudah tiada, duniaku runtuh. Apalagi saat aku kira membunuh Yusuf. Desahanku, rasa sakit, dan ketidakberdayaan. Setiap kali ku ingat, hatiku berdebar tak bisa bernapas. Ci Andi Hartono, rampas putra kesayanganku, membuatku menderita dengan kehilangan orang tercinta. Tapi di sisi lain, aku juga kasihan padanya. Seumur hidupnya, dia hidup dalam kebencian. Seumur hidupnya, dia tak pernah merasakan cinta sejati. Dan dalang dari semua ini, hanyalah tradisi kuno yang konyol. Tradisi kuno sangat merugikan. Tak bisa melindungi Yusuf dalam penderitaan terbesar seumur hidupku. Kini ku ingat, dulu aku hanya tahu sibuk kerja. Tak sempat menghargai waktu bersamaku Yusuf. Sekarang sudah tak bisa diperbaiki. Tapi, ku ingin lebih banyak orang tak lagi menderita seperti ini. Biar lebih banyak anak tak lagi menderita akibat tradisi kuno. Bisa memiliki masa kecil yang bahagia. Putri, aku mau bangun di desa Sekolah Harapan. Biar anak-anak dari kecil punya nilai-nilai yang benar. Biar tradisi kuno tak bisa lagi menyakiti. Baik, aku juga mau bantu anak-anak itu. Sayang, di Sekolah Cahaya Harapan saja. Biar cahaya Yusuf menyinari setiap anak di desa. Kalau dipikirkan, meski Andi Hartono pembunuh, tapi dia juga korban kebiasaan buruk desa. Kuharap kali ini Sekolah Cahaya bisa menghapus kebiasaan buruk Desa Hartono, menghiasi jalan depan, agar kebiasaan buruk tak akan pernah tumbuh lagi. Pa, Ma, lihat 5 hiu. Cuma main game, nanti nggak dapat kerja. Lihat saja nanti. Pak Tua, semangat kerja. Nasibku tergantung kamu. Dasar bocah, cari gara-gara. Maaf, tolong. Kelas sebelah.
Yusufku, bilang mau jenguk ibu. Kok tadi baik-baik saja, tiba-tiba... Putri, mertua, sebenarnya ada apa ini? Dasar guru. Terus binatang macam ini. Anak sendiri pun dibunuh. Maksudmu Rizky? Gak mungkin. Kamu dan Rizky sudah menikah bertahun-tahun. Dia itu orangnya gimana? Kamu pasti tahu kan? Dia gak mungkin membunuh. Apalagi anaknya sendiri. Ya. Putri, mertua, ini pasti salah paham. Rizky, dia bukan orang seperti itu. Kalian anggap dia anak sendiri. Tapi dia tak anggap kalian orang tuanya. Mertua, apa maksudmu? Maksudku, anakmu sendiri yang bilang tadi, kalian berdua yang bunuh Yusuf. Dasar guru, nggak nyangka, malah melahirkan binatang. Betul, nanti siapa lagi berani anaknya diserahkan ke kalian? Bisa jadi mereka sekeluarga yang bersekongkol. Oh ya, ku izin dulu ya. Ibu kena hipertensi. Aku harus antar ke rumah sakit. Hari ini kamu antar anak ke pusat motivasi ya. Matnya minta ke Pak Wijaya ya. Rizky, ibu sudah masakin sarapan. Makan yang hangat ya, pelan-pelan minumnya. Gak ada rebutan. Maaf ya, ibu banyak omong. Kerjaan itu gak ada habisnya. Tuh, jangan lupa makan telurnya ya. Pak Hartono, jangan bercanda ya. Saya sama sekali nggak pernah ketemu Anda. Pak Hartono, hari ini Bapak yang antar anaknya ya? Kenapa nggak bilang dulu, biar saya jemput? Pak Wijaya, Anda salah orang ya? Saya di rumah. Mana mungkin saya salah orang? Baru 30 menit yang lalu. Kenapa? Dia pergi. Iya. Gak usah repot. Sudah saya bawa. Kalian kan mau tahu siapa pembunuhnya? Baik, akan kubilang. Selain kamu, siapa lagi? Jangan buang waktu.